calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, memberikan komentar sinis terhadap laporan kubu Anies dan Ganjar ke MK. Ia mengatakan, misalnya nanti pemilu diulang, terus jagoannya kalah lagi, apa akan minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang, kata Gibran. Gibran lalu menjelaskan bahwa proses sengketa hasil Pilpres 2024 sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia pun berharap pasangan calon nomor urut 1 dan 3 menempuh jalur yang sesuai apabila keberatan dengan hasil Pilpres 2024. Kedua paslon Mas, 1 dan 3 Mas. Ya, dari paslon 1, paslon 3 ada, jika ada hal yang kurang berkenan, ya sudah ada jalurnya masing-masing. Diproses saja melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang? Ya. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Memang, tim hukum Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak mengajukan gugatan hukum atas keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kedua kubu bahkan sudah membawa tumpukan berkas sebagai barang bukti untuk memperkuat gugatan hukum tersebut. Sementara itu, berbeda dengan Rocky Gerung, ia memberikan komentar pedas terkait dinasti Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka. Menurut Rocky, wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hanya menyumbang 2,8% pada pasangannya Prabowo Subianto dalam memenangkan pemilu 2024. Rocky Gerung mendapatkan angka tersebut berdasarkan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu 2024 yang menurutnya juga merupakan sumbangan Presiden Jokowi dalam kemenangan Prabowo Subianto. Jokowi tentu tahu bahwa ia paling nggak mungkin 7% bahkan tuh yang pernah diproyeksikan. Ya udahlah, kasihlah threshold 5%. Itu pun betul-betul nggak dapat di dalam hitungan. Gimana mungkin PSI yang kampanyenya besar-besaran itu akhirnya dipermalukan oleh rakyat kan. Jadi Jokowi dipermalukan melalui kasus PSI yang tidak lolos parlemen itu. Nah, itu tamparan bagi keluarga, semacam sinyal bagi kabinet bahwa memang Jokowi tidak punya legitimasi lagi itu. Itu sebetulnya hasilnya. Jadi bagi orang yang melihat keadaan itu secara psikologis menganggap bahwa memang cuma Prabowo yang mampu untuk menyatakan diri sebagai aktor dalam politik, bukan lagi Jokowi itu. Jadi faktor Jokowi di Prabowo udah nggak ada. Itu yang ditunjukkan oleh fakta 2,8% PSI itu. Yang kedua soal P3 juga dihukum oleh pemilihnya sendiri kan. Ya. Karena P3 bersekutu dengan PDIP yang sebetulnya nggak ada di dalam logika. Dua partai yang secara ideologi diametral itu tumbuh bersama-sama hanya karena kesulitan untuk mencari partner kan. Jadi seandainya pun Jokowi ketua partai PSI sama itu, bahkan mungkin cuma dapatnya 1% itu. Jadi coba aja Jokowi berupaya masih menguatkan dirinya dengan merampok Golkar, itu juga bagi Golkar. Nah, lu taruh aja anak lu di PSI justru nggak dapat suara. Nah, lu rampok Golkar, makin turun Golkar. Karena semua anaknya itu akhirnya tidak berhasil, atau seluruh keluarga besarnya itu, mau iparnya, menantunya segala macam itu gagal untuk meneruskan agenda politik Jokowi karena ambisi dari bapaknya sendiri yang nggak ketulungan gitu. Dan dasar-dasar ini yang kita akan lihat gimana Jokowi mungkin mulai besok itu udah nggak ada yang sapa lagi dia. Yang Presiden Prabowo mau disapa apa? Kan Kaisang cuma dapat 2,8%, mau disapa apa? Kan Gibran cuma wakil presiden. Jadi tiba-tiba malam ini Jokowi sadar bahwa dia udah kehilangan pulung. Itu dasarnya tuh. Dia mau mulung Golkar, ya Golkar bilang ya kamu yang saya pulung aja tuh, bukan Golkar yang Rocky mengatakan, jadi sebetulnya kalau ditanya apa sumbangan Jokowi pada Prabowo, ya 2,8%. Mestinya masyarakat berpikir bahwa Jokowi membackup Kaisang, itu artinya ia akan dapat mungkin 2 digit. Tapi faktanya, semua hal yang diupayakan Jokowi untuk memanjakan keluarganya itu gagal. Artinya, kalau Kaisang cuma dapat 2,8%, artinya Gibran juga sebetulnya cuma menyumbang 2,8% pada Prabowo. Akhirnya, Gerindra paham bahwa sumbangan Jokowi tidak signifikan, baik melalui Kaisang maupun Gibran.
Rocky lalu menganggap jika pemilu 2024 adalah pemilu gagal. Hal itu bermula dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Gibran Rakabuming Raka melenggang sebagai peserta Pilpres 2024. Hal tersebut dikatakan Rocky saat menjadi tamu program Rakyat Bersuara dengan tema menanti kejutan pengumuman KPU yang tayang di iNews TV. Rocky mengatakan baginya hanya butuh 1 TPS untuk menyatakan pemilu kali ini gagal. Yang curang cuma 1 TPS nomor 90 Jalan Merdeka Barat di Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pembahasan sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss. Dalam persidangan, anggota Komite HAM PBB, Basri Woli, mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dalam pencalonan anaknya di Pilpres 2024. Ia mengatakan dugaan itu muncul saat Presiden Joe Biden juga mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai Pilpres, dan itu tanda Amerika juga mengakui. Your Excellency, it's a great honor for me, Mr. President. Great honor to be speaking to you, sir. A great honor. Cooperation and respect for human rights, a whole range of things. And I think we can accelerate Indonesia's clean energy transition. So we want to be a partner. Yes, sir. Yes, sir. And so I really will work to enhance our friendship, our cooperation. And I really feel really honored that I'm speaking to the President of the United States. And actually, I'm a great admirer of you, sir. I followed your career a long time. I'm a great admirer of you, sir. We have a lot of, together, a lot of responsibility, particularly in the Pacific and throughout the region. So I'm really working to stay close with you. Thank you, sir. Tapi di saat yang sama, Komisi HAM PBB yang uangnya dari Amerika Serikat malah mempertanyakan tentang cawe-cawe Jokowi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang suruh Senegal itu mengucapkan bahwa ada kecurangan dalam pemilu Indonesia? February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Ia lalu mengajak taruhan bahwa yang menyuruh Senegal adalah Joe Biden sendiri. Itu namanya diplomasi politik. Diucapkan selamat kepada Prabowo, tetapi ada kegagalan demokrasi. Pada siapa? Bukan pada Prabowo, tapi Jokowi. Ia menilai kegagalan demokrasi di Indonesia disebabkan cawe-cawe Jokowi dalam pemilu 2024. Pemilunya gagal, bukan Prabowonya yang gagal. Siapa yang menggagalkan? Tadi Babe Haikal bertanya, sebutkan oknumnya. Ya, oknumnya yang menusuk surat suara di TPS nomor 90 di Mahkamah Konstitusi. Namanya Joko Widodo.